2 Tawarik 12. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang raja yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman sisa dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam masa sisa. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman-Nya Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab ini aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan melupakan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisa, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin tentara yang menjaga pintu istana raja. Tiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, tentara-tentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para tentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah? Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah membantu membacakan. Dari 2 Tawarik 12 ini kita belajar tentang bagaimana ketaatan itu bisa mendatangkan berkat gitu ya, dan ketidaktaatan adalah suatu hal yang sebaliknya. Dari pasal 12 ayat 1 sudah disebutkan bahwa Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh gitu. Dengan sangat jelas disebutkan Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan Tuhan. Ini kalau kita bisa belajar secara masif gitu ya, seluruh rakyat Israel dan rajanya. Ada 3 poin yang saya dapatkan dari perikop ini. Yang pertama, ketika seorang tokoh apalagi raja menjadi panutan orang lain atau rakyatnya meninggalkan Tuhan, itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, ketika raja meninggalkan Tuhan berarti secara lahiriah tidak lagi mengikuti ritual-ritual penyembahan kepada Allah di bait Allah, sehingga rakyat juga dengan mudah meniru. Kemudian yang ketiga, secara tata kelola pemerintahan pasti juga berubah, sehingga bisa secara masif itu akan mempengaruhi rakyat yang meniru raja gitu ya. Jadi seorang raja mempunyai peran yang sentral untuk membawa ketaatan maupun ketidaktaatan kepada Allah.
Dan ini terjadi di masa pemerintahan Rehabeam. Hal ini sangat ironis karena kondisi kerajaan saat itu menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Kemungkinan Raja Rehabeam menjadi sombong dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengelola kerajaan Israel dan tidak mengandalkan Tuhan. Penulis Tawarikh seringkali menekankan bahwa berkat-berkat Allah mengikuti ketaatan, sedangkan hukuman mengikuti ketidaktaatan. Ketika Raja Rehabeam berubah setia, Allah berhenti melindunginya dari musuh-musuhnya. Dari ayat 5, dan kita tidak dapat mengharapkan Allah melindungi kita juga dari berbagai bahaya kehidupan dan serangan iblis jikalau kita tidak setia kepada kehendak Tuhan. Kuasa perlindungan Allah sampai kepada kita hanya melalui iman yang hidup kepada Kristus. Ada kaitan langsung di antara dengan tekun mencari Allah dan kekuatannya dan menolak kejahatan. Agar dapat bertekun di dalam iman, kita harus dengan teguh memutuskan untuk senantiasa mencari muka Allah. Di dalam doa, dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan itu, kita akan menolak dosa, membenci kehidupan duniawi, mentaati firman Tuhan, serta mengikuti pimpinan Roh Kudus. Pada pihak lain, tanpa ketetapan teguh ini dalam hati kita akan meninggalkan Tuhan dengan keselamatannya dan menyesuaikan diri dengan cara-cara fasik kehidupan duniawi. Kemudian di ayat 2 disebutkan, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yaitu orang Libya, orang Suki, orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Di sini Allah mengizinkan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya menyerang bangsa Israel dengan kekuatan yang besar. Ya, tadi ada 1.200 pasukan kereta, kemudian 60.000 orang berkuda. Tidak terhitung rakyat Mesir yang ikut berperan, dan ada juga orang-orang di sekitar sana, ya, ada orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia. Raja Sisak berhasil merebut kota-kota benteng Yehuda dan mendekati Yerusalem. Kemudian di ayat 5, Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri berkata, Tuhanlah yang benar. Dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Semaya, nabi yang aktif melayani pada zaman Rehabeam, memperhatikan kondisi raja dan bangsanya. Dan Nabi Semaya ini juga sudah mendapatkan firman Tuhan, ya, sehingga kemudian secara aktif Nabi Semaya mendatangi Raja Rehabeam untuk menyampaikan firman yang sudah diterimanya dari Allah, bahwa Allah memperhatikan mereka, bahwa Allah melihat rakyatnya, umatnya sudah berpaling dari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak sendiri, sehingga Allah akan meninggalkan mereka dalam kuasa Raja Sisak. Mendapat peringatan tersebut, maka pemimpin-pemimpin Israel segera menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah dan mengakui Allah lah yang benar. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka sudah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka, akan segera meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Allah sangat memperhatikan umatnya. Terbukti ketika ada perubahan dari para pemimpin dan Raja Rehabeam setelah ditegur oleh Nabi Semaya, kemudian mereka dengan segera merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah merespon dengan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Semaya, bahwa Allah tidak akan memusnahkan mereka, bahwa akan meluputkan mereka dari kehangatan murka Allah, tetapi tetap akan mendapat teguran dengan menjadi hamba-hamba Sisak, supaya mereka bisa membedakan antara mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Atas izin Allah juga, maka majulah Raja Sisak, Raja Israel menipu Israel. Mereka merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan. Rumah raja, perisai-perisai emas yang dibuat Salomo, yang memang raja dengan kekayaan yang tiada bandingnya pada zamannya saat itu. Kemarin kita juga belajar bagaimana Ratu Seba datang kepada Salomo dan sangat terkesan dengan kekayaan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh
Salomo. Tetapi Raja Rehabeam hanya mampu mengganti barang-barang yang dirampas itu dengan perisai-perisai tembaga gitu ya, turun standarnya dari emas menjadi tembaga. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika bangsa Israel bertobat, menyadari kesalahannya dan merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah menerima hal baik tersebut sehingga tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Jadi Allah adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat mengasihi, Allah yang sangat peka gitu ya. Jadi mereka tahu perubahan apa yang terjadi dalam kerajaan Israel itu yang saat itu dipimpin oleh Rehabeam. Kemudian di ayat 13 sampai ayat 18 kita bisa belajar tentang riwayat Raja Rehabeam. Dari riwayat Raja Rehabeam ini kita bisa belajar bahwa sang ibu yang bernama Naamah, seorang perempuan Amon, adalah seorang yang berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Allah. Tentu hal ini akan berpengaruh pada pola didikan pada anaknya Raja Rehabeam yang sempat berpaling kepada Allah. Jadi hal-hal yang penting dan berpengaruh itu dituliskan ya di Alkitab sehingga kita bisa menarik pelajaran secara nyata bahwa seorang perempuan, seorang ibu ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir, pola didik dan iman anaknya. Ini kita dapat belajar dari Raja Rehabeam yang dengan begitu mudah meninggalkan Tuhan, tetapi dia juga bisa diperingatkan oleh Nabi Semaya dan kembali berbalik kepada Tuhan. Dari 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai 14 ini kita bisa mengambil amanat teksnya. Yang pertama bahwa Allah sangat memperhatikan dan mengasihi umatnya. Allah peduli terhadap kehidupan rohani umatnya. Yang kedua juga Allah memperhitungkan pertobatan umatnya sehingga Allah mengampuni dan tidak jadi ya menghukum, memusnahkan bangsa Israel, tetapi tetap memberi teguran. Kemudian untuk aplikasinya, apakah kita senantiasa taat kepada Tuhan seumur hidup kita? Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi seumur hidup kita, apakah kita menjalani kehidupan kita sudah dengan ketaatan kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman yang boleh dibagikan kepada kita bersama pada pagi hari ini, kiranya terus menolong kita untuk mentaati Allah kita, Allah yang memperhatikan dan mengasihi umatnya, Allah yang memperhitungkan segala kegiatan kita. Mari kita mengangkat pujian kita, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Bye.
Terima kasih Tuhan, Engkau melihat kelemahan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup taat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang dengar-dengar dengan Tuhan, dan hidup kami bersuka cita karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus